Rema hari ini, Amsal 3 ayat 13-14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Johnny dan Eddie sama-sama bekerja keras sebagai salesman di sebuah perusahaan. 2 tahun kemudian pimpinan perusahaan mengangkat Eddie menjadi sales supervisor, sedangkan Johnny tetap menjadi salesman. Johnny kecewa dan mengajukan pengunduran diri. Pimpinan perusahaan mengetahui isi hati Johnny dan ingin menyadarkannya. Ia pun memberi tugas untuk mencarikan pedagang semangka di pasar. Saat Johnny kembali, pimpinannya menanyakan, "Ada semangkanya, John?" Jawab Johnny, "Ada, Pak." Pimpinan itu berkata kepada Johnny, "Saya akan memberi tugas yang sama kepada Eddie. Kita tunggu hasilnya ya." Beberapa saat kemudian, Eddie kembali dengan jawaban, "Di pasar hanya ada 1 pedagang semangka. Harganya Rp1.000 per kilogram. Kalau kita beli 100 kilo atau lebih, harganya menjadi Rp800 per kilo. Ia punya sekitar 324 buah. Semangka itu didatangkan dari Indramayu. Warnanya hijau, isinya merah jingga, kualitasnya bagus, Pak." Dengan kecerdikannya, Eddie bisa bekerja dengan efektif dan hal itu mendatangkan promosi dalam hidupnya. Kepada kita, Tuhan menyediakan lebih dari kecerdikan, yaitu hikmat Allah. Kebijakan berpikir seperti Allah berpikir. Amsal berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, sebab keuntungannya melebihi emas dan perak sekalipun. Kabar baik bagi kita semua, tidak ada syarat nilai akademis yang tinggi untuk mendatangkan hikmat Allah. Yang dibutuhkan hanya takut akan Tuhan. Ya, Tuhanlah sumber dari segala hikmat. Kalau kita datang kepada Tuhan, belajar dan menggali firman Tuhan, maka hikmatnya akan datang atas kita. Hikmat itulah yang akan membuat kita bekerja dan bertindak dengan cerdik, bahkan lebih dari cerdiknya dunia. Hikmat Allah tidak mengenal kata gagal. Bagian kita adalah bangkit dan bekerja keras, berdoa dengan sungguh-sungguh, hidup dalam kekudusan, dan minta hikmat Allah dalam setiap pemikiran serta tindakan kita. Jika kita melakukan semua itu, terang kemuliaan Tuhan pun akan terbit atas kita. Kelimpahan dari seberang laut dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Kesulitan apa yang tengah Anda hadapi dalam pekerjaan Anda saat ini? Bagaimana Anda mengatasinya? Mengapa Anda perlu memiliki hikmat Allah dalam apa yang sedang Anda kerjakan? Bagaimana agar Anda bisa memperoleh hikmat Allah? Bapa yang baik, kami mau bangkit dan bersinar bagi kemuliaan-Mu. Ajarilah kami hikmat-Mu dan tuntun setiap langkah hidup kami, agar segala sesuatu yang kami kerjakan pun bisa Kau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukan hanya berdoa dan bekerja keras, kita juga perlu berpikir dengan hikmat Allah sehingga kita bisa bekerja cerdik.